Halo semua, dalam video ini kita akan membahas tentang systematic review. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memperkenalkan apa itu systematic review. Video ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi tentang informasi umum mengenai systematic review. Sedangkan di video kedua akan dibahas mengenai hal-hal penting dalam melakukan systematic review. Mari langsung saja kita lihat apa-apa saja yang akan kita bahas bersama dalam video yang pertama ini. Hal mendasar yang perlu kita ketahui adalah apa itu systematic review. Mengapa perlu melakukan systematic review? Kemudian bagaimana posisi systematic review dalam tingkatan research evidence atau bukti penelitian? Kemudian, apa saja jenis-jenis systematic review? Panduan apa yang bisa digunakan dalam melakukan systematic review? Langkah-langkah apa saja dalam melakukan systematic review? Dan yang terakhir adalah hal-hal penting dalam melakukan systematic review. Yang terakhir ini akan dibahas lebih detail di video yang kedua. Sekarang kita masuk ke yang pertama, apa itu systematic review? Systematic review merupakan ringkasan literatur yang menggunakan metode yang sistematis dan dapat direproduksi atau dapat diulang. Systematic review secara sistematis mencari, menilai secara kritis, dan mensintesis bukti penelitian dengan mengikuti panduan tentang pelaksanaan review. Systematic review juga mensintesis hasil dari beberapa studi, di mana studi-studi ini berkaitan antara satu dan yang lainnya, dengan menggunakan strategi yang dapat mengurangi bias dan random error. Di dalam systematic review, bisa terdapat sintesis statistik, misalnya meta-analisis. Namun bisa juga tidak ada sintesis statistik di dalamnya. Selanjutnya, mengapa kita perlu melakukan systematic review? Systematic review menyediakan ringkasan evidence yang komprehensif sehingga bukti yang tersedia lebih mudah diakses oleh para pengambil keputusan. Systematic review juga dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kesenjangan penelitian berdasarkan pemahaman kita saat ini tentang topik yang sedang kita teliti. Selain itu, systematic review dapat menyoroti masalah metodologis dalam studi penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan pekerjaan di masa mendatang. Systematic review dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi pertanyaan penelitian, di mana bukti yang tersedia telah memberikan jawaban yang jelas untuk pertanyaan tersebut, sehingga penelitian lebih lanjut tidak lagi diperlukan. Sekarang kita masuk ke evidence ladder atau kita sebut juga piramida evidence. Berbicara tentang evidence yang kita maksud di sini pada dasarnya adalah clinically relevant research atau penelitian yang relevan secara klinis. Baik penelitian itu dengan randomized controlled trials atau RCTs, case control, cohort studies, comparative studies, systematic review, dan lain sebagainya. Dalam evidence-based practice, kita tidak hanya mencari penelitian yang relevan secara klinis, tetapi juga the best research evidence yang ada. Dan untuk menjadi penelitian yang sangat baik, harus dilaksanakan dengan metode yang baik pula. Dengan kata lain, tidak semua evidence itu sama. Mereka memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Mari kita lihat dalam piramida evidence berikut ini. Piramida ini digunakan untuk meranking evidence berdasarkan kualitas dan reliabilitasnya atau apakah evidence tersebut dapat dipercaya. Dalam piramida ini, di puncaknya adalah jenis evidence yang memiliki tingkatan paling tinggi. Dan semakin ke bawah, semakin rendah reliability dan quality-nya. Di bagian tengah piramida ini, terdiri dari studi-studi penelitian primer atau penelitian dengan sumber data primer.
dari case series hingga RCTs. Case series dan case report adalah observational study yang membutuhkan paling sedikit ketelitian dalam metodologinya. Sedangkan RCTs memiliki kualitas paling tinggi dalam studi penelitian primer. Jenis-jenis studi yang menggunakan primary resource ini merupakan studi-studi yang banyak ditulis di jurnal-jurnal, laporan, ataupun tesis. Berbeda dengan systematic review dan critically appraised studies, mereka adalah jenis penelitian sekunder yang mengcompile penelitian-penelitian primer. Karenanya, systematic review merupakan penelitian dengan data sekunder. Alasan kenapa systematic review menempati tingkatan tertinggi dalam piramida, karena ketika menganalisis dan menilai penelitian-penelitian primer tadi, systematic review mengikuti metode penelitian yang sangat komprehensif. Untuk sebuah review dapat disebut sistematik, harus mengikuti protokol yang sudah ditentukan, yang digunakan untuk melakukan dan menyusun analisis statistik dari semua evidence yang tersedia terkait suatu topik. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis review. Penggunaan evidence-based practice yang semakin luas di seluruh sektor menyebabkan peningkatan variasi jenis review. Sebuah studi menjelaskan tentang tipe-tipe review yang dikelompokkan menjadi 14 jenis. Dari sini kita ketahui bahwa jenis review cukup banyak, tidak terbatas pada systematic review. Untuk lebih jelasnya mengenai detail masing-masing review, silahkan telusuri lebih lanjut artikel dari Grant dan Booth yang informasinya ada di dalam daftar referensi. Selanjutnya, panduan untuk melakukan systematic review. Seperti yang telah kita sebutkan pada 2 slide yang lalu, bahwa untuk sebuah review dapat disebut sistematik, harus mengikuti protokol tertentu yang digunakan untuk menyusun analisis statistik dari semua evidence yang tersedia. Cochrane Protocol adalah protokol yang biasa digunakan dalam membuat systematic review dan disebut sebagai gold standardnya protokol. Jika kita menemukan sebuah review yang menggunakan Cochrane Protocol, maka dapat dipastikan bahwa evidence yang didapat adalah yang berkualitas tinggi. Di sisi lain ada Prisma yang berfokus pada pelaporan review yang mengevaluasi randomized study, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar untuk melaporkan systematic review dari selain evaluasi intervensi. Prisma memiliki checklist statement digunakan untuk menilai bagian-bagian atau item-item dalam laporan systematic review, seperti latar belakang, metode, hasil, dan diskusi. Prisma ini bermanfaat untuk meningkatkan pelaporan systematic review dan meta-analisis. Prisma juga memiliki alur diagram pemilihan artikel yang juga merupakan hal yang esensial dalam melaksanakan review berdasarkan Cochrane. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam melakukan systematic review. Di dalam slide tertulis langkah-langkah dalam membuat systematic review. Untuk langkah-langkah yang di sebelah kiri, yang 5 ini, terlihat lebih sederhana dibanding yang sebelah kanan. Namun pada dasarnya langkah tersebut mengandung metode dan cara yang serupa. Maksudnya adalah bahwa apabila langkah-langkah yang 5 ini kita breakdown, akan menghasilkan list seperti yang di bagian kanan, dan juga sebaliknya. Intinya, tahap-tahap penyusunan systematic review memang cukup kompleks, tetapi alurnya jelas dan dapat dengan mudah diikuti. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam menyusun systematic review adalah kita harus punya pertanyaan penelitian. Ini adalah hal yang umum ketika seseorang akan melakukan penelitian. Kemudian kita mengidentifikasi studi-studi yang akan kita review dengan membuat kriteria inklusi dan eksklusi. Setelah itu, kita menentukan strategi pencariannya. Misalnya, dengan menentukan kata kunci yang akan kita gunakan dalam mencari artikel pada database yang tersedia. Tujuannya adalah
agar studi yang kita cari sesuai dengan pertanyaan dan tujuan penelitian kita. Setelah proses pencarian, artikel-artikel yang ditemukan dikumpulkan untuk dipilah mana yang sesuai berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian, setelah ditemukan sejumlah artikel yang layak, barulah artikel-artikel tersebut dianalisis baik dengan analisis statistik ataupun bukan analisis statistik, tergantung jenis dari artikel yang tersedia. Proses terakhir adalah menuliskan hasil dan laporan. Dari serangkaian langkah-langkah melakukan systematic review tersebut, dalam video kedua nanti akan kita bahas beberapa hal penting yang perlu kita ketahui dalam systematic review. Berikut beberapa hal yang akan kita bahas dalam video kedua nanti. Baiklah, sebagai pengingat, kita lihat summary dalam video ini. Dalam video ini kita sudah membahas beberapa hal, di antaranya bahwa systematic review merupakan ringkasan dari banyak hasil penelitian dengan topik yang sama. Dan dalam proses membuat ringkasan tersebut harus menggunakan metode yang sistematis sesuai dengan standar yang sudah ada. Systematic review menyediakan ringkasan evidence yang dapat bermanfaat untuk para pengambil keputusan. Systematic review juga memiliki posisi tertinggi sebagai the best research evidence karena metodologinya yang komprehensif dan sistematis, sehingga menghasilkan evidence yang berkualitas dan reliable. Selain itu, kita juga ketahui bahwa jenis review itu cukup banyak, tidak hanya systematic review. Kemudian, kita juga telah bahas bersama mengenai protokol yang digunakan dalam melakukan systematic review. Dan yang terakhir, kita juga sudah membahas secara singkat mengenai langkah-langkah dalam penyusunan systematic review. Semua materi dalam video ini, baik video bagian 1 ataupun bagian 2 nanti, ada dalam daftar referensi ini. Referensi ini juga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi yang ingin mempelajari systematic review lebih dalam. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pengenalan systematic review bagian kedua, dan terima kasih.